Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba latihan membuat program yang berhubungan dengan input-output, khususnya mempelajari register DDR, port, dan pin ya. Baik, contoh programnya adalah kita mulai dengan mengklik shortcut code vision ini, double klik. Lalu ya, kita mulai dengan membuat project dulu. File, klik menu file, kemudian project, pilih sub menu project ya. File, new, kemudian pilih project. Lalu kita tidak menggunakan wizard, maka kita tekan no di sini. No, tidak menggunakan wizard. Pilih kita tulis nama file yang ingin kita buat. Contohnya misalkan di sini saya buat namanya port saja ya. Port, saya buatkan namanya port, saya simpan di sebuah folder. Misalkan di sini saya simpan di folder yang saya miliki sekarang. Simpan di tempat tertentu ya, yang gampang. Kasih nama tidak perlu panjang-panjang ya. Cukup 8 huruf saja paling maksimal. Misalkan di sini cuma 4 huruf saya buat. Tidak usah terlalu panjang ya, tidak pakai spasi. Harus rapat ya. Saya klik save, kemudian pilih microcontroller yang kita gunakan, yaitu Atmega 8535. Di sini banyak jenis microcontrollernya, bisa dipilih. Yang kita fokuskan adalah Atmega 8535. Oke, tekan oke. Saya tekan tab C compiler untuk men-setting clocknya. Chipnya tadi sudah dipilih, clocknya kita pilih yang berapa ya. Nah, di sini saya pakai yang 8 mega internal, maka saya biarkan saya 8 mega, atau klik ada tulis 8 mega di sini. Kalau seandainya menggunakan kristal eksternal misalkan 12 mega, maka bisa dipilih atau ditulis ini 12 mega atau 16 mega kristal ya. Nah, kalau kita menggunakan yang internal 8 mega, maka buat saja 8 mega, atau 4 mega kita buat 4 mega internal. Oke, saya tekan oke di sini. Setelah dipilih clocknya 8 mega, saya tekan oke. Maka muncullah sintak yang sudah diberikan oleh code vision ini. Ini adalah sintak minimum dari bahasa C ya. Sintak minimum dari bahasa C atau bahasa yang digunakan untuk memprogram microcontroller ini. Ini sintak minimumnya ya, yang harus ada ini. Kemudian struktur minimum lah ya, struktur minimum dari bahasa C yang kita gunakan di code vision ini seperti ini ya. Ini kalau saya compile tidak ada errornya, jadi ini harus ada, minimal harus ada dalam sebuah program bahasa C yang kita gunakan di code vision ini. Nah, di sini program bisa kita isi di dua tempat ya, di dalam while 1, dalam buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal ini yang sudah dijelaskan di sini dengan tulisan please write your application code here ya. Ini program kita isi di sini atau di sini. Bedanya apa? Kalau di sini kita isi dalam while 1, ini adalah super loop, di mana program ini kalau kita isi di sini misalkan bla 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 bla, maka program ini akan terus dieksekusi ya, akan terus diulang-ulang selama microcontrollernya masih ada supply-nya ya. Jadi programnya di sini. Nah, kalau program diisi di sini, ini program yang digunakan untuk inisialisasi ya, baik itu register ataupun program inisiasi yang lain. Nah, di sini kalau program ditulis di dalam di atas while 1 ini perintah atau instruksi ini akan dieksekusi cuma sekali saja, sekali pada saat microcontroller startup atau pertama kali on atau setelah di reset. Setelah itu program yang ada di sini ya, di sini tidak akan dieksekusi lagi ya. Nanti kalau di turn on kan lagi atau di reset lagi microcontrollernya, maka dieksekusi lagi, tapi cuma sekali.
Setelah program ini sekali dieksekusi, maka program akan terus berputar di sini. Looping program akan terus berputar di sini dalam while 1 ini selama power masih ada ya, power microcontroller masih ada. Nah, makanya biasanya register itu disetting bukan di dalam while 1 ini ya, tapi disetting di atas while 1 di tempat inisialisasi register-register ini. Nah, register yang kita kenal kemarin adalah DDR ya, kemudian ada apa? Port, dan ada pin ya. Nah, ini kita gunakan di sini. Baik, kita contohkan dulu menggunakan register DDR. DDR nih misalkan yang kita inginkan adalah semua port A itu sebagai input misalkan ya. Maka saya buat di sini port A DDR A sama dengan 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kenapa 8? Kenapa 8 angka 8 bit ini ya? Itu karena port A itu memiliki port A0 sampai port A7. Ini port A0, data port A1, port A2, port A3, port A4, port A sampai port A7. Ini port A7 ya. Jadi di sini MSB-nya, di sini LSB. Kenapa ada 0B di sini? 0B ini berarti kita menuliskan bilangan biner 8 bit. Nah, ini ya. Jadi kalau ingin menuliskan dalam CodeVision ini dalam editor ini biner 8 bit, maka harus diawali dengan 0B. 0B berarti diikuti dengan 8 bit angkanya ya. 8 bit angka ini berkaitan dengan kalau di port A atau DDR-A ini berarti ini LSB atau port A0, kemudian lanjutkan port A1, port A2 dan port A7 sampai di sini ya. Jadi ini data-datanya. DDR ini adalah register untuk menentukan dia sebagai input atau output. Nah, kalau DDR-A ini saya jadikan semua 00, maka jadilah semua pin port A sebagai input. Nah, sebagai input. Tanda garis miring 2 ini atau yang seperti ini ya, tanda bintang, tanda garis miring, kemudian dikasih bintang, kemudian ditutup, ini adalah komentar. Jadi kalau komentar sebaris bisa diberikan garis miring 2 kali ya, garis miring slash 2 kali, kemudian baru komentar di sini. Ini tidak akan dieksekusi oleh compiler ya, sehingga tidak terjadi error. Untuk memberikan komentar kasih backslash atau slash 2 ini. Nah, ini DDR-A semua sebagai input. Bagaimana kalau saya jadikan setengah input setengah output dari port B ya? Nah, maka saya misalkan jadikan setengah input DDR-B itu sama dengan 0B, setengah bitnya atas itu sebagai output 1 2 3 4, setengah bit bawahnya sebagai output 1 2 3 sebagai input. Artinya apa ini? Port B0 sampai port B3 itu input semuanya. Port B3 port B4 sampai port B7 itu semuanya output ya. Saya komentar di sini 4 bit atas port B out ya, 4 bit bawah input. Nah, jadi DDR ini untuk menentukan dia sebagai input output. Kalau saya aktifkan pull up bagaimana? Misalkan ya, untuk mengaktifkan pull up, maka yang harus diperhatikan adalah pertama kali tentukan dulu dia sebagai input. Contoh, semua port C saya jadikan input tapi berpull up ya. Maka saya buat di sini DDR-C jadikan semua input 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini semua input di port C. Lalu dia harus aktif pull up-nya ya. Input tapi pull up-nya aktif.
tidak ada tidak ada output berpull up ya, yang hanya ada itu input berpull up. Nah, makanya DDR-nya disetting jadi 0. Kemudian untuk mengaktifkan semua pull up-nya di port C, maka saya buat di sini register port C-nya ya. Register port C-nya saya isi semua dengan logic 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah dua baris instruksi ini harus dipakai jika ingin mengaktifkan pull up, resistor pull up-nya. Jadi semua pull up resistor di port C aktif. Ya, jangan lupa dijadikan input, kemudian keluarkan data logic 1. Ya, kalau keluarkan data ini menggunakan register port C. Ya, ini register DDR-C. Register port C. Contoh lain adalah menjadikan semua output ya. Kalau semua output berarti jadikan logic 1 semua ya. Oke, logic 1 semua. Nah, contoh lain misalkan saya ingin mengakses satu pin saja dari salah satu port, misalkan port D ya. Port D0 saya jadikan sebagai output, maka DDR D.0 sama dengan 0. Ini artinya apa ini? Artinya port atau pin ya, pin port D.0 itu jadi input. Nah, 1 bit saja ini, 1 bit saja ya. Kalau ingin saya jadikan output di port yang lain bagaimana? Bisa saja port D1 misalkan. Port D1 saya jadikan output, maka DDR D.1 saya jadikan output. Ya, maka di sini pin port D.1 sebagai input ya, sebagai output. Jadi ini kita bisa akses per bit. Ingat ya, kalau akses per bit itu tidak perlu 0B di sini. Cukup per bit itu hanya aja angka 0 dan 1 ya. 0 dan 1. Kalau per bit ini ada angka di sini. Ada angka titik dan angka nomor pinnya ya. Jadi DDR D, tapi yang pin ke berapa? Pin ke 0 atau pin ke 1 atau pin ke-2 dan seterusnya. Ya. Ini mengakses per bit. Ini cara akses per bit saya buat sini. Ini adalah maaf. Sini saja. Ini cara akses atau setting per bit ya. Nah, ini langsung aja. Bit yang keberapa? Tinggal tulis DDRD yang bit keberapa? Ke 0 misalkan. Maka bisa kita langsung setting tanpa harus mengganggu pin yang lain. Kalau ini pin yang lainnya ikut semua ya, 8 bit sekaligus. Ini per bit ya. Kalau per bit tidak perlu ada 0B dan seterusnya. Cukup logic 0 atau logic 1 saja. DDR ya, DDR titik 1 dan seterusnya, DDR titik 2, DDR 3 dan seterusnya. Nah, misalkan sekarang saya ingin menjadikan pull up di salah satu pin saja. Anggap sajalah pin port D.2 saya jadikan dia sebagai input tapi berpull up. Maka saya setting dulu DDR D.2 itu sebagai input sama dengan 0. Kemudian jangan lupa aktifkan pull up-nya dengan cara men-setting port D ya, bit port D.2 itu logiknya dijadikan 1. Nah ya, ini dua instruksi ini penting. Jadikan input, keluarkan data logic 1 sehingga
dua instruksi ini membuat khusus di pin ini menjadi pull up-nya aktif ya, sehingga pin port D.2 aktif resistor pull up-nya. Nah, tapi sebelumnya dijadikan dulu sebagai input. Jadikan SBG input dulu ya. Baru aktifkan pull up-nya dengan cara memberikan logic 1 di portnya ya. Sama dengan ini tadi. Nah, ini ya, sama dengan ini tadi. Kalau ini berbarengan 8 bit, jadikan input semua, kemudian keluarkan data ke port C ya. Diisi register port C, isi register port C dengan angka 1. Kalau ini jadikan semua input, isi register DDR-D2 nya 0, kemudian isi register, bukan register lah, salah satu pin dari register port D nya dengan logic 1 ya. Jadi ini akses per bit, ini akses per 8 bit bareng-bareng ya. Oke, kemudian saya ingin mengeluarkan data ke port, tapi portnya harus dijadikan output dulu ya. Contoh, port mana tadi yang sudah jadikan output? Belum ada di sini semuanya misalkan ya. Misalkan semua pin saya jadikan output. Baik, saya pinjam dulu port B semua sebagai output. Port B saya jadikan semua sebagai output, maka di sini sementara saya buang dulu ini ya. Maaf, saya komentari saja ya. Nah, ini berarti tidak akan dieksekusi nih programnya. Instruksi ini tidak akan dieksekusi karena sudah saya kasih komentar di depannya, 2 slash di depan ya. Saya buat yang baru, saya ingin jadikan port B itu jadi semua output, maka DDR B sama dengan 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, semua sebagai output. Saya komentari port B semua output. Setelah jadi output, saya ingin keluarkan data ya di port B tersebut, yaitu misalkan angkanya adalah selang-seling misalkan ya 010101, maka saya keluarkan data seperti ini, port B sama dengan 0B 10101010 ya. Maaf, titik koma ya. Ini sudah 8, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, nanti di port B ini akan keluar data, ada yang high, ada low, ada high, ada low ya. Maka keluarlah data. Maka keluarlah data seperti ini ya. Ini kalau kita kasih LED di port B nya, maka ada LED yang nyala, ada yang padam, ini selang-seling ya, nyala padam nyala padam. Kalau kita ingin mengeluarkan data, maka pakailah register port ya, port. Kalau ingin kita jadikan ingin kita men-setting port itu sebagai input atau output, maka pakai register DDR ya. Kalau kita ingin mengambil data dari luar, maka menggunakan register pin. Nah, register pin ini belum kita gunakan di sini. Jadi kalau ingin mengeluarkan data menggunakan register port. Kalau jadikan ingin men-setting sebagai input atau output, pakai DDR, pakai register DDR. Kalian kita gunakan register pin. Bagaimana caranya register pin? Maka kita harus setting dulu port mana tempat data masuk. Data itu masuknya dari port mana. Nah, kebetulan di sini port A semua sebagai input ya. Semua sebagai input. Berarti saya bisa mengambil data dari port A ya. Oke. Cara mengambil data dari port A, maka bisa saya tulis di sini ya. Karena di sini port A sudah semua jadi input, maka bisa saja saya ambil datanya dengan cara tulis program seperti ini. A misalkan ya, maaf. Oke, A sama dengan
pin A. Nah, ini artinya apa ini? Ya, artinya apa ini? Arti kenapa harus ada A di sini? A ini adalah sebuah memori nanti ya, atau sebuah variabel yang bisa menyimpan data dari luar dan disimpan di RAM-nya microcontroller. Nah, ini artinya apa nih? Artinya adalah masukkan data dari pin, semua pin ya, semua pin port A, pin port A, ya, simpan di variabel A kecil. Nah, ini maksudnya. Jadi jangan lupa kalau ingin mengambil data dari luar, maka port mana dulu yang dijadikan input. Nah, di sini kebetulan port A sudah semua jadi input ya. Ini semua jadi input, maka data dari port A bisa saya ambil dan saya simpan di variabel A. Ya. Oh, bagaimana kalau seandainya tidak saya simpan di A, tapi langsung saya keluarkan saja di B? Ya, bagaimana? Bisa nggak? Bisa saja ya. Saya tinggal ganti ini dengan port B. Oh, maaf, ini tidak bisa dirubah. Saya tulis saja di sini. Port B sama dengan pin A. Ya. Artinya apa ini? Data masuk dari port A langsung dikeluarkan ke port B. Nah, karena port B tadi sebagai output ya, ini dia nih, port B sebagai output. Nah, DDR-B nya sebagai output tadi ya, saya setting. Ini artinya pin A. Jadi pembuatan instruksi pin A itu harus di sebelah kanan ya. Baru di sebelah kirinya apa targetnya yang akan di tempat penyimpanannya, tempat dikeluarkannya ya. Beda kalau DDR itu sebelah kiri, datanya sebelah kanan. Kalau pakai pin itu instruksinya sebelah kanan, datanya keluar di sebelah kiri ya, karena dia sebagai input. Nah, itu penggunaan pin. Kalau saya ingin memasukkan 1 bit pin saja bagaimana? Oh, bisa saja ya. Saya simpan, misalkan saya ingin keluarkan data langsung di port B.0 ya. Itu datanya saya ambil dari masukkan di pin A di port A.0. Nah, ini artinya apa? Artinya kita bermain 1 bit saja di sini ya. Jadi masukkan data dari pin A.0, keluarkan data langsung ke pin port B.0 ya, tanpa harus mengganggu pin-pin yang lain. Jadi ini koordinasi antara pin B0 dan port B0 sama port A0 saja ya. Kalau saya ingin transfer ke port D berapa ya, asalkan dijadikan dulu sebagai output port yang di target ini ya. Nah, ini misalkan port B1 boleh juga, atau port B7 ya, karena port B semua jadi input. Nah, ini contoh per bit. Ada lagi kalau misalkan kita ingin menuliskan angka ya, kalau ini pakai 0B ya, itu bisa juga kita ganti dengan angkanya versi heksadesimalnya. Misalkan kita biasa pakai heksadesimal, nggak mau pakai bilangan biner, maka bisa saja kita tulis di sini. Ini apa nih? Ini saya ganti ya. Ini 111 ini bilangan, misalkan ya, port misalkan saja DDR dari B itu saya mainnya
pakai heksadesimal, maka saya tulis ini 0x FF ya. Ini kan biner 8 bit, kalau dijadikan heksanya adalah 0x FF ya. Kalau heksadesimalnya FF ini. Maka kalau ingin bermain di angka heksa, maka jangan lupa dikasih 0x di depannya, 0x FF. Ini cara penulisan bilangan heksa. Nah, jadi kita bisa menggunakan bilangan heksa dalam program ini. Tapi dengan syarat harus ada 0xf, 0x-nya di depan. Baru kemudian heksadesimalnya 2 digit di sini ya, karena 8 bit. Kalau ingin main versi desimal, maka tidak perlu pakai inisial. Langsung aja FF ini kalau desimalnya berapa? 255 ya. 255. Nah, sama saja. Jadi 255 ini sama saja dengan ini binernya, atau sama dengan 0x FF binernya ya. Itu cara penulisan angka yang akan kita gunakan dalam pemrograman di CodeVision ini. Baik, contoh ya. Nah, contohnya adalah yang kita keluarkan di sini berulang-ulang itu seperti ini. Ini saya buang dulu, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Nah, yang ini saya buang dulu ya. Saya buang dulu. Yang penting-penting saja sekarang. Tadi saya jelaskan cara menulis sintak dari port dan DDR. Contoh di sini adalah saya ingin mengeluarkan data ke port B ya. Agar tidak bingung, ini saya hapuskan dulu semua. Saya hapus semua dulu. Ini ya, saya hapus semua. Saya ingin mengeluarkan data di port D misalkan ya, port D. Datanya, maka kita jadikan dulu dia sebagai output semuanya. DDR D sama dengan 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kemudian datanya saya keluarkan di port D ini adalah selang-seling tadi ya. Nah, sama dengan 0B 10 10 10 10 ya. Nah, nanti kita lihat-lihatnya seperti apa. Cukup seperti ini, kita coba compile ya, compile ini untuk mengecek apakah ada sintak kita yang salah tulis. Maka kita lupa atau bagaimana, maka kita cek dulu apakah ada error sewaktu kita menulis program ya. Tidak ada errornya. Jika ada error, maka ada pesan di sini. Contoh sebenarnya saya lupa memberikan titik koma di sini. Kita coba compile, maka terjadi error 1 ini, dan errornya pesannya ada di sini ya. Ini titik komanya expected, ini artinya membutuhkan titik koma. Ada pesannya di sini. Kalau kita klik, maka ada apa namanya, di mana lokasinya. Kalau di sini lokasinya berarti di atas dari warna biru. Setelah kita klik ini, maka ada highlight di sini warnanya biru, maka errornya bisa jadi di sebelumnya. Nah, ini di sini ya, titik komanya lupa. Kita perbaiki, kita compile lagi, dan maka tidak ada error lagi ya. Setelah itu kita tekan build. Tekan build ini untuk apa? Untuk menghasilkan file hexa ya. File hexa ini dibutuhkan. File hexa ini maksudnya adalah file yang berekstensi .hex. Nanti file ini digunakan untuk microcontroller ya, sebagai sumber kode mesinnya ya, yang disimpan dalam memori dari microcontroller. Jadi file hexa inilah akan kita upload ke microcontroller hardware-nya, KIC-nya, lewat programmer atau melalui komputer kita ini. Kita upload ke microcontroller-nya. Filenya adalah file yang berekstensi .hex ya. Kalau tidak kita tekan build ini, maka filenya tidak akan terjadi ya, tidak tercipta. Maka jangan lupa tekan build ini. Setelah kita tekan compile, oke, tidak ada error, maka kita tekan build ya. Ini nanti digunakan juga di simulator Proteus ya. Tidak ada error. Kalau tidak ada error di compile, berarti di build ini juga tidak ada error
Nah, setelah jadi, berarti file hexnya sudah tersedia, maka kita bisa pindah ke simulator Proteus ya. Jika di sini saya klik kanan di shortcut Proteus ini, klik kanan, kemudian run as administrator, tekan yes. Tekan yes. Ya, tunggu sebentar ya. Kita buat project baru ya, new project. Nih. Namanya misalkan apa tadi? Port ya. Port, namanya port misalkan saja ya, terserah, ini tidak harus sinkron dengan yang kode Python tadi. Kita pilih nama yang sembarangan saja, pakai spasi juga boleh ya. Kemudian simpan di tempat tertentu yang boleh dipilih sendiri. Kemudian saya tekan next, saya tidak memilih, saya biarkan saja di sini. Next, saya pilih next saja ya, default. Pilih next, saya tidak buat PCB. Pilih next, tidak buat firmware. Pilih finish. Nah, masukkan microcontrollernya dengan cara mengambil komponen di tulisan P ini ya, cari microcontrollernya dalam kategori microprocessor IC, pilih AVR family subkategorinya, dan pilih komponen-komponen yang ada di sini, yaitu Atmega 8535 ini. Masukkan, simpan di sini ya. Kita zoom sedikit pakai ini. Kemudian kalau misalkan kurang pas bisa ditekan di sini ya. Ini ada preview window-nya, bisa kita klik, tahan, kemudian kita putar-putar seperti ini, mau diposisikan di mana terserah. Setelah kita klik tahan, kemudian kita lepas kliknya ya, maka dia akan kita lepas kliknya, kita klik lagi di sini, maka dia akan stop untuk panningnya, dragnya. Saya masukkan LED, ini saya zoom sedikit ya, saya panning lagi di sini, paskan di tengah. Oke, saya masukkan resistor misalkan ya, resistor itu dalam kategori resistor RRRR, resistor nilainya kita kasih, cari yang kategori 0,6 watt, cari resistor 220 ohm sini ya, cari di sini nilainya 220 ohm, ini 220 R, tekan oke, pasang di sini ya. Tadi kalau tidak salah port D ya, port D ya. Kemudian saya cari LED di subkategori mikro optoelektronik ini ya. Lalu pilih subkategorinya LED. Kita pilih yang green ya, misalkan green tapi aktif ini. Nah, pasang di sini, klik di sini ya. Kalau ingin drag berarti klik kanan, kemudian drag. Ini saya pindahkan ke sini ya, ke port D kalau nggak salah dia port D ya di sini. Nah, port D. Saya cek dulu supaya tidak lupa. Port D betul ya, port D. Oke. Port D ini saya pindah sini, klik kanan, drag. Kemudian saya pindah sini ya. Satu LED saja saya pakai. Oke. Kemudian saya hubungkan pakai wire. Ini wire ini caranya adalah klik tempat dimana akan kita wire, klik di sini, klik, kemudian lepas kliknya, klik ke sini lagi ya, lepas lagi, klik sini, lepas, cari target, klik di sini, lepas ya. Untuk mengambil ground kita klik di terminal mode ini, terminal mode, ambil ground ya, klik di sini, klik lagi, wiring, klik, lepas, klik, lepas ya. Untuk mengambil VCC itu bisa ambil dari power sini ya. Power, misalkan kalau kita butuh VCC maka pilih power, klik di sini, klik lagi, double klik, ganti namanya VCC. Oke kan? Ya, maka ini jadilah VCC. Jadi ada VCC, ada ground. Oke, untuk mendelete klik kanan di target, delete object ya. Baik, kemudian kita sudah membuat satu LED ya, satu LED saja. Nanti kenapa saya pakai satu LED nanti kita lihat.
Seharusnya 8 LED ya, karena tadi kan port D semua output. Saya ingin lihat LED-nya selang-seling menyalanya ya. Di sini nanti mungkin yang port D0 menyala, port D1 padam, atau sebaliknya. Setelah ini jadi, maka programnya kita masukkan bagaimana caranya? Cara kita upload programnya bagaimana ke dalam IC ini ya. Maka kita double klik IC-nya dan cari programnya di sini ya. Ini ada ada tombol di sini yang gambarnya folder. Klik, cari di mana kita menyimpan file tadi. Tadi saya simpan di folder avatar ya. Nah, di sini tadi nama filenya port kalau nggak salah ya. Ini port. Nah, ini port. Power saya buat di sini. Nah, tidak masalah, port ya. Nah, ini dia. Portnya saya pilih, itu yang ekstensi COF. Ya, ini untuk simulator bisa pakai COF, bisa pakai hex. Ya, hexnya di mana hexnya? Hexnya ada di file debug, di file exe. Nah, ini dia ya, ini file hexnya. Ini yang kita gunakan, file ini yang hex, Intel hex ini digunakan untuk IC nantinya. Ya, secara hardware-nya kita butuh file ini. Tapi kalau file COF ini tidak butuh dia. Kalau untuk IC itu file COF tidak digunakan, hanya file hex saja ya, file hex. Kalau untuk simulasi bisa gunakan file hex ini atau file COF-nya. Ini ya. Nah, COF ini tadi bisa dipakai ya. Untuk simulasi di Proteus bisa menggunakan file COF, ekstensi COF atau file hex. Tapi kalau untuk IC itu tidak menggunakan COF tapi menggunakan hex, hanya hex saja yang bisa. Baik, kita gunakan yang COF-nya saja ya untuk yang simulasi. Ini open, kita pilih kemudian sudah open. Kemudian satu lagi, lalu kit ini jangan lupa diganti. Kalau tadi clocknya atau kristalnya kita 8 mega, maka ini harus diganti 8 mega juga. Internal 8 mega ya, ini ada 8 mega. Pilih. Lalu tekan oke. Nah, setelah ini selesai, selanjutnya kita tekan run. Ini run ya, ada play atau run. Kita lihat apakah ada error. Nah, ini terlihat bahwasanya sudah selang-seling ini ya. Kenapa saya pakai satu LED saja? Karena apa? Kalau saya buat 8 LED juga tidak apa-apa ya. 8 LED bisa ini saya buat, tinggal copy paste. Tapi dari sini saja Proteus simulator ini sudah memberikan tanda. Kalau di sini sudah ada tanda ya, warna biru, merah, biru, merah. Biru ini berarti logiknya 0, merah itu logik 1 ya. Nah, makanya tadi tidak semua komponen saya pasang ya, cuma satu aja sudah mewakili. Nah, kalau Anda buat real itu harus pakai LED, tidak bisa pakai seperti ini ya, harus pakai LED betulan yang sebenarnya. Nah, kalau untuk Proteus bisa tidak pakai LED, bisa kita lihat logiknya, statusnya ada di setiap pin. Merah, biru, 10, 10, 10. Kalau yang abu-abu ini artinya dia tidak jelas ini ya. Tidak logik 0, tidak logik 1 ya, tidak warna biru, tidak warna merah. Ini masih don't care, ini tidak jelas. Ya, jadi kalau abu-abu hati-hati berarti ya. Dia sebagai input atau output tidak jelas. Alias restart istilahnya. Jadi mengambang masih ini. Ini masih mengambang. Logiknya masih mengambang. Nah, jika selesai bisa kita tekan stop. Ya. Baik. Kemudian kita bisa contohkan lagi ya, menggunakan pin ya, pin. Register pin. Nah, kalau saya ingin memasang atau menggunakan register pin, maka tadi aturannya adalah saya menggunakan variabel atau langsung saya keluarkan di port. Nah, kalau pin itu kita mungkin tidak bisa masukkan data di sini. Bisa kita mungkin tidak bisa menulisnya di dalam di atas WL1 ini ya. Kita lebih baik menulisnya di dalam WL1 karena input itu suatu saat akan berubah ya. Dan harus dicek terus-menerus.
Tapi kalau kita tulis di sini, maka program itu dieksekusi cuma sekali, maka sewaktu dia berjalan pertama kali, data yang akan dimasukkan itu tidak akan dieksekusi lagi ya. Maka sewaktu microcontroller berjalan, kalau kita masukkan data itu tidak akan tertangkap lagi, karena kita letakkan instruksinya ada di atas WL 1 ya. Dimana instruksi ini kalau di atas WL 1 itu akan dieksekusi cuma sekali ya. Maka kalau ingin mengambil data terus menerus, maka isilah programnya atau sintaknya atau perintahnya di dalam WL 1 ya, sehingga kalau kita masukkan data suatu saat kapan saja bisa terambil atau terdeteksi. Nah, contoh seperti ini ya. Saya jadikan port A sebagai input, oke, port A sebagai input. Maka tapi berpull up port DDRA sebagai input ya, DDRA sebagai input. Maka 0B 123 oke, apa ya, 1234 5678. Tapi berpull up, berarti port A sama dengan semua pakai pull up, 0B 2 ya. Oke, berpull up. DDRA berarti port A semua jadi input pakai berpull up. Kemudian saya mulai mengambil data dari luar ya. Saya simpan atau saya keluarkan langsung ke port apa nih? Port B yang belum dipakai ya. Nah, kalau saya keluarkan ke port B berarti port B sebagai output ya. Port B saya jadikan sebagai output, 0B 2 Nah, ini berarti port B semua sebagai input, sebagai output. Karena apa? Karena nanti akan saya keluarkan data dari port A yang sebagai input ya. Nah, ini input, ini output. Oke. Perintah tadi apa? Port B sama dengan pin A ya. Artinya apa? Langsung masukkan, langsung keluarkan ya. Masukkan inkan data, outkan langsung datanya ya. Outkan langsung ya. Inkan data, outkan langsung. Oke, ini ringkas-ringkas saja. Oke. Nah, ini saya letakkan dalam WL 1 ya. Baik, kita contohkan. Ini sudah cukup. Kita cek dulu apakah betul. Oke, tidak ada error. Kemudian jangan lupa kita build ya, untuk menjadikan file eksekusi atau file binernya atau hexnya tadi ya, kode mesinnya. Oke, tidak ada error, maka kita kembali ke sini ya. Coba kita eksekusi. Kenapa langsung eksekusi? Karena file kita tidak perlu lagi upload di sini, kita tidak perlu lagi cari filenya karena file yang kita pakai masih sama ya. Jadi langsung aja di running ya, tidak perlu lagi karena file kita masih file yang lama, kita bisa running langsung. Nah, lihat nih apa yang terjadi ini, kok merah semua? Kok merah semua ya? Port A merah karena apa? Dia sebagai input tapi pull up ya. Jadi tadi kalau dia sebagai input tapi berpull up, maka jika tidak ada input berarti inputnya pasti dijadikan satu oleh dia karena ada resistor pull up ya. Kenapa di sini logiknya semua high? Karena apa? Karena port B ngikutin port A ya. Kalau port A nya semua merah, maka outputnya juga merah. Nanti kalau misalkan port A 0 nya hijau biru, maka port B 0 nya akan biru juga ya, karena tadi kita langsung keluarkan dari port A ke port B. Berarti kalau pasti port A0 pasti ke port B0, port A1 pasti ke port B1 ya. Karena kita langsung keluarkan per semua port tadi. Baik, sekarang saya tambahkan switch. Oke, saya tambahkan switch biar kita bisa gonta-ganti logiknya di port A0 dan port A nih. Ya, saya kembali lagi ke mengambil data tadi, mengambil komponen dari dari library, maka saya kembali lagi ke sini ya. Nah, ini saya tidak ke terminal mode tapi ke komponen mode. Nah, ini
Kemudian saya ambil P, saya ambil switch ini dalam kategori switch and relay. Ini saya ambil switch, kategori switch, saya ambil yang SPST ya, single pole single throw. Nah ini switch biasa seperti ini. Oke ya, saya letakkan salah satu saja. Nah ini ya, saya ambil salah satu saja. Kalau mau 8 switch juga bisa ya, tinggal pasang switch 8 buah. Di sini masih ada kosong, saya contohkan satu saja sini. Kemudian saya kasih ground. Ini groundnya ambil lagi di sini, boleh ke sini ground ya. Nah ini artinya apa nih? Kalau saya tekan berarti logiknya 0. Kalau tidak saya tekan logiknya 1. Karena apa? Karena ada air pull up. Baik, kita running. Nah ini ya, ini lihat di port A0 inputnya masih logik 1 ya, karena tidak saya tekan switchnya, berarti port B0 akan ikut logik 1 merah juga. Kalau saya tekan ini, maka port B0 juga akan menjadi logik biru ya. Ini kok abu-abu ya, sebentar kita cek dulu apakah programnya salah. Port B sebagai, oh maaf, bukan port B tapi DDRB ya. Aduh lupa saya, DDRB, bukan port B tapi DDRB ya. Maaf, ada yang salah. Kalau menyatakan input output harus pakai DDR ya, bukan port. Nah oke, ini salah tadi. Oke, kita compile lagi. Oke, tidak ada error. Kita build lagi ya. Nah ini pengalaman ya, kalau terjadi kesalahan kita bisa lihat dari status di sini. Tadi abu-abu ya, seharusnya dia biru. Kalau abu-abu berarti ada salah di program. Maka saya tadi kembali ke program tadi, ternyata saya salah ketik ya, bukan DDR saya ketik tapi port. Nah sekarang sudah saya ganti menjadi DDR. Kemudian kita langsung running saja karena sudah di build sama di compile tadi. Nah oke, kita coba ya, klik maka warnanya biru ya. Nah ini sudah ngikutin. Kalau saya tambahkan di sini switch lagi 7 buah lagi ya, silahkan saja, boleh ya. Ini saya contohkan satu, ini saya kasih LED juga tidak apa-apa. Contoh ya, saya stop dulu, LED-nya saya pindah ke sini. Ini saya del dulu garisnya, klik kanan, di LED wire, saya pindahkan sini ya. Nah kita coba running. Nah ini menyala. Karena menyala apa? Karena logiknya 1 di sini ya. Kalau saya matikan ya off gitu. Nah terbalik jadi logikanya ya. Ditekan malah mati, dilepas malah menyala. Nah kalau ingin membalik LED ini bisa saja ya. Ini saya ganti VCC ya, tapi ini dibalik ya. Ini yang ke VCC, ini yang ke resistor. Contoh ya, ini saya delete dulu. Saya delete, ini nggak pakai ground lagi, tapi pakai VCC. Saya ambil power sini ya. Nah, terminal mode tadi VCC. Saya letakkan di sini. Yang ini ke resistor. Ini saya double klik, jadikan VCC. Nah ini kalau saya jalankan malah kebalikan ya. Ditekan switchnya malah dia menyala, dilepas switchnya malah padam. Nah ini yang betul ini, tekan switch nyala, lepas switch padam. Itu kalau kita lihat dari switchnya ya. Nah ini adalah contoh membuat program yang letaknya dalam while 1. Sekarang kalau kita masukkan ini ke dalam di atas while 1 ya. Saya copy aja, Ctrl C. Saya copy di sini Ctrl V, tapi ini tidak saya pakai ya. Saya kasih komentar aja atau saya del ya. Nah, misalkan saya pakai perintah pinnya di atas while 1. Apa yang terjadi kira-kira? Bisa nggak ya? Kita compile, tidak ada error. Build, tidak ada error. Kembali ke Proteus, langsung saja running karena filenya sama. Nah ini coba saya tekan switchnya, tidak ada efek ya. Karena apa? Karena perintah tadi tidak diulang-ulang. Saya stop dulu. Kenapa saya letakkan, kenapa kok switch tadi ditekan tidak menghasilkan efek di outputnya?
Ini karena apa? Perintahnya kita pindahkan ke sini, ya. Ini perintah dipindahkan ke sini berarti dia tidak akan diulang-ulang terus-menerus. Tidak akan diulang, hanya sekali saja waktu kita tekan on, sekali lewat, ya. Sekali lewat saja programnya itu dieksekusi. Setelah itu tidak akan kembali lagi ke sini. Dia akan terperangkap di sini programnya. Ya. Eksekusi program akan terperangkap di sini, tidak akan mengeksekusi ini. Makanya ini tidak boleh untuk mengambil data, tidak kita isi, letakkan di dalam WL1 ya. Letakkan di sini. Ya, seperti saya bicarakan tadi, di sini akan terus dicek inputnya. Nah, pada suatu saat kita masukkan data itu bisa terrekod datanya. Baik, itu saja untuk latihan kali ini. Oh, saya ingin tambahkan, jika kita ingin menggunakan program seperti ini ya, saya ingin buat misalkan lampu kedap-kedip ya di port. Baik, ini yang pin ini sementara saya tidak pakai, saya tutup dulu ya. Nah, tidak saya pakai. Saya ingin menyalakan LED di port D ini ya, karena port D tadi sudah saya jadikan sebagai output ya, sebagai output. Maka saya ingin di port D ini ada ada lampu LED yang bisa menyala 4 bit atasnya, 4 bit bawahnya padam, itu secara bergantian ya. Jadi ini saya buang dulu semuanya. Oke, saya buang dulu semuanya. Saya jadikan hanya port D saja ya. Port D saja sebagai output. Baik. Ini saya buat 4 bit dari port D itu atasnya menyala, tua gapat manam jupan menyala ya. Kemudian saya kasih delay underscore ms, misalkan sedetik. Ini adalah perintah yang mungkin Anda baru tahu. Ini adalah delay 1 detik ya, maka perintahnya atau instruksinya adalah delay underscore ms, milisekon 1000. Kemudian 4 bit atasnya ini saya copy aja, maaf, ini saya copy ya. Oh, enggak usah. Port D yang bawahnya sekarang 4 bit bawahnya saya nyalakan gantian, 1 2 3 4 5 6 7 8 gantian. Kemudian saya kasih delay sedetik ya, Ctrl C. Nah, ini artinya apa? 4 bit atas menyala, 4 bit bawah padam selama sedetik, kemudian gantian selama sedetik lagi, dan terus berulang-ulang ya. Ini akan dieksekusi terus berulang-ulang sampai mikrokontrolernya mati, sampai kita menekan stop di simulator. Maka ini akan terus berulang-ulang. Berbeda kalau kita copy, kita masukkan di sini ya, kita buang program, kita pindah ke sini, maka cukup sekali saja dia jalan, terus tidak mau lagi berulang-ulang. Oke. Nah, ini kalau kita masukkan di sini, maka program akan terus berulang. Baik, kita coba. Oke, ada error 1 ya, ada 2 error. Ini maksudnya apa 2 error? Kita okekan dulu, kita cek di sini. Ternyata tulisan delay ms ini tidak dikenali ya. Ini berarti Anda jangan lupa memberikan include, file library-nya tidak ada, berarti tadi include kurung siku, buka kurung siku, delay.h, library dari delay.h belum kita masukkan sehingga terjadi error. Oke. Untuk menghindari error ini agar dikenali, maka kita harus memasukkan library yang namanya delay.h. Kita coba compile lagi, tidak ada error ya. Kemudian di build, tidak ada error. Kita kembali ke ini tadi ya. Nah, sekarang ini sudah, supaya tidak mengganggu ya, ini saya pindah saja ke sini ya. Nah, bisa drag
pindah ke sini. Maaf, malah tulisan dipindahkan. Ini pindah ke sini aja ya. Supaya tidak mengganggu. Nah, kita fokus ke port D. Coba kita jalankan sekarang. Nah, biru, merah, biru, merah, pindah-pindah seperti ini ya. Satu detik. Berselang, ya berselang-seling seperti ini LED-nya. 1 detik merah di sini, 1 detik biru di sini ya, dan seterusnya. Ya, inilah contoh mengeluarkan data ya, sekaligus mempelajari instruksi yang namanya delay MS tadi. MS tadi milisekon ya. Kalau misalkan setengah detik berarti 500 milisekon. MS itu milisekon. Banyaknya adalah di dalam kurung tadi. Baik, ini contoh mengeluarkan data ya. Kalau saya ingin memasukkan data ke variabel bagaimana? Ke variabel ya. Tadi kita masukkan data ke variabel. Tadi kita mengeluarkan data langsung ke port. Kalau saya masukkan variabel bagaimana ya? Maka di sini contoh, saya masukkan data tadi dari port A, maka saya harus setting dulu port A-nya, DDR-A-nya sebagai input 0B. 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Atau kalau saya buat 0 saja boleh nggak? Desimalnya 0. Nah, boleh saja ya. Berarti semua input di port A. 0B000 kan sama saja dengan desimalnya 0. Oke, sebagai input. Tapi berpull up. Berarti port A sama dengan 0B 2 gapat 6 jupan ya. Kalau saya ganti dengan heksadesimal, saya ganti dengan desimal berapa? 255 ya. 255. Oke, kemudian ini tidak saya pakai sementara, saya buang dulu ya. Ini tidak saya pakai dulu. Nah, saya ingin mengambil data tapi simpan di variabel, maka bisa saya tulis ini, misalkan nama variabelnya A sama dengan pin pin A ya. Berarti saya masukkan data dari port A menuju simpan ke dalam variabel A. Coba kita tes dulu ya. Ini sintak dicek, ada error. Errornya di A ini, karena A ini tidak dikenali ya. A ini adalah variabel, jadi variabel ini kita inisialisasi variabelnya di sini ya. Kita buat di bawah, buka kurung curl pertama, itu variabelnya namanya A. Harus kita deklarasikan dulu, misalkan namanya jenis tipe datanya unsigned char ya. A ini adalah tipe data dari A, tipe datanya unsigned char ya. Angkanya berarti dari 0 sampai 255 bisa. Nah, kemudian kita compile ya, tidak ada error karena sudah kita deklarasikan di atas ya, bahwasanya A ini adalah data yang tipe datanya unsigned char, namanya A. Berarti data ini akan disimpan di A, apapun angkanya di pin A akan disimpan di A ya. Misalkan angkanya dari pin A semuanya 8 bit, itu misalkan 010101, berarti 55 heksa itu akan tersimpan di A. Kemudian isi dari A ini saya keluarkan ke port B misalkan ya, maka port B sama dengan A ya. Sebenarnya sama aja tadi, port B sama dengan pin A ini sama, tapi ini karena kita mau belajar tentang variabel, maka ini bisa juga dipakai ya. Pertama data masukkan ke A, kemudian A itu dikeluarkan ke port B. Nah, port B tadi harus kita inisialisasi juga di sini ya. Maka DDRB itu sama dengan 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, menjadi semua output ya, atau DDRB sama dengan 255 ya, sama saja. Jadi artinya apa? Simpan data di variabel, isi dari variabel keluarkan ke port B ya. Coba kita lihat, ini ada error tidak? Tidak ada ya. Sini tidak ada error.
lalu kita eksekusi. Nah, coba ya sama saja ya. Nah, karena cuma lewat A saja tadi. Nah, itu tadi petunjuk bagaimana cara menggunakan variabel ya, variabel. Demikian cara latihan kali ini, cara menggunakan beberapa instruksi dan register port ya, DDR, port dan pin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.